Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang disayangi Allah, marilah kita persembahkan puji dan syukur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah, kenikmatan, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Untayan salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam dan keimanan, menjadi contoh, teladan dan panutan bagi seluruh umat manusia. Saudaraku, izinkan saya untuk mengajak merenung sejenak. Kita sering merasa gelisah, hilang ketenangan dalam pusaran kehidupan dunia ini. Kita melihat tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan tuntunan kehidupan beragama yang mulai goyah, diterpa berbagai macam godaan dan cobaan. Kita pun terkadang tergoda untuk bertindak, mengoreksi, mengubah, menuding dan menyalahkan. Namun pernahkah kita berhenti dan bertanya, apakah hatiku sendiri telah bersih, baik dan tertata? Dalam tradisi para ulama sufi, hati adalah pusat kerajaan manusia. Hati bukan hanya tempat rasa, tapi ia adalah jendela yang menghadap langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita masih dipenuhi dengki, riya, ambisi yang dangkal, dan syahwat yang belum terkendali, bagaimana mungkin cahaya ilahi bisa menuntun tindakan kita untuk memperbaiki dunia ini? Imam Ghazali berkata, siapa yang ingin memperbaiki dunia, maka ia harus lebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Perjalanan menuju Allah selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Pembersihan hati, tazkiyatun nafs, adalah pondasi yang paling utama. Dunia ini adalah pantulan. Jika hati kita jernih, maka dunia di mata kita akan terlihat jernih. Kalau hati kita keruh, maka kita akan melihat segala sesuatu dengan penuh rasa curiga dan kemarahan. Kita diajarkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bagaimana bisa seseorang memerangi kemungkaran sementara kemungkaran masih bercokol dalam hatinya sendiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullahu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullahu, ala wa hiyal qalbu. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jika ia rusak,
seluruh tubuh juga akan menjadi rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Maka saudaraku, jangan tergesa-gesa memperbaiki dunia atau orang lain, sementara hati kita masih penuh luka, noda dan kesombongan. Dunia tidak akan berubah dengan sekedar teriakan dan marah-marah. Dunia akan berubah ketika satu demi satu manusia membersihkan hatinya, memperbaiki niatnya, dan menjadi cermin kasih sayang Allah di muka bumi ini. Saudaraku yang disayangi Allah, kita hidup di zaman yang menuntut kecepatan, tapi hati bekerja dengan keheningan. Para ulama sufi mengajarkan bahwa satu zikir yang keluar dari hati yang bersih lebih kuat dan dahsyat 1000 kali dari pidato atau ceramah yang keluar dari mulut yang kotor. Sesungguhnya dunia ini bukan medan perang kekuatan, melainkan medan cermin rohani. Jika kita melihat perubahan sejati, mulailah dari kita sendiri. Kikis rasa dendam, bersihkan niat, haluskan kata, dan satukan ucapan dengan perbuatan. Jangan hanya berzikir di lisan saja, tapi bangunlah kehadiran dalam zikirmu. Banyak orang bicara cinta, tapi hatinya penuh pamrih. Banyak yang menyuarakan keadilan, tapi ia sendiri tidak adil pada dirinya sendiri dan keluarganya. Banyak yang menyuarakan tauhid atau agama, tapi hatinya sendiri masih penuh ego dan berhala. Maka jangan dulu kita menggugat dunia sebelum engkau menggugat diri kita sendiri. Jangan dulu menuntut perubahan sebelum kita bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperhalus akhlak yang tercela. Saudaraku, hanya hati yang telah disentuh cahaya Allah yang mampu menyentuh dunia dengan kelembutan, bukan kemarahan. Hanya jiwa yang telah tunduk sepenuhnya kepada Allah yang mampu membangkitkan perubahan sejati. Maka teruslah berjalan dan berjuang, wahai saudaraku. Bersihkan, sucikan, dan selamatkan hati kita. Janganlah kita terlalu sibuk membangun nama dan citra di luar, sementara hati menjadi reruntuhan akhlak mulia. Ingatlah, iblis jatuh bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena sombong. Fir'aun binasa bukan karena tidak tahu kebenaran, melainkan karena hatinya telah membeku. Saudaraku yang disayangi Allah, marilah kita kembali pada hati yang lembut, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, yang selalu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada, dan yang mampu mencintai makhluk sebagaimana Allah mencintai kita tanpa syarat. Maka janganlah merasa bangga hanya karena kita telah alim dan mengajarkan ilmu, telah kaya dan mendermakan harta, telah jadi pemimpin dan menyuarakan kebenaran, telah menjadi ahli ibadah siang dan malam. Tapi kalau hati kita masih belum bersih, masih belum ikhlas, maka amal kita belum murni karena Allah.
Sedangkan di hadapan Allah yang paling berharga adalah hati yang bersih dan suci, hati yang tulus dan ikhlas, hati yang ridho dan selamat, atau qalbun salim. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ayat ini menegaskan bahwa yang paling bernilai di sisi Allah bukanlah kekayaan, bukanlah keturunan, bahkan bukan yang lain, kecuali hati yang bersih, ikhlas, selamat dari segala bentuk kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Saudaraku yang disayangi Allah, ketahuilah bahwa setiap tarikan dan hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap harapan dan kegelisahan kita adalah undangan lembut dari Allah agar kita pulang bukan dengan membawa dunia, tapi dengan membawa hati yang telah dibersihkan, dilembutkan, diselamatkan, dan dipenuhi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang disayangi Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.